Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaziatori. Saya dari kelas MBSE dengan NIM 23160300156. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang final project pelajaran akuntansi guru pengampu Bu Maisha Pratiwi. Nah, saya akan membahas soal ketiga. Baik, langsung saja kita bahas soal. Catatlah transaksi berikut ke dalam jurnal umum dengan metode perpetual dan metode periodik. Nah, berarti kita di sini akan mencatat jurnal umum dengan dua metode. Yang pertama ada metode perpetual dan yang kedua ada metode periodik. Nah, soal nomor 1. 1 Juli 2013. PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai 1.200.000. Syarat FOB destination 3/10, N per 45 dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Nah, beban angkut tidak ditulis karena syaratnya yaitu FOB destination. Jadi yang ditulis hanyalah transaksi pembelian. Jadi akunnya itu di metode perpetual, persediaan barang dagang di debit, utang dagang di kredit. Nah, dengan nominalnya 1.200.000. Sedangkan di metode periodik, persediaan barangnya ini diganti akunnya, nama akunnya jadi pembelian. Sama di debit, utang dagang di kredit. Nominalnya 1.200.000. Nah, tanggal 4 Juli PTA mengembalikan barang kepada PTC atas pembelian kredit tanggal 1 Juli 2013. Nah, berarti ini retur pembelian di metode perpetual itu tuh utang dagang akunnya di debit, sedangkan yang di kreditnya itu ialah persediaan barang dagang. Nominalnya 200.000. Nah, di metode periodik juga utang dagang sama akunnya di debit. Cuman persediaan barang dagang ini kalau di periodik ini diganti menjadi retur pembelian akunnya. Nominalnya juga sama 200.000. Terus ada soal ke yang C, 8 Juli 2013. PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTX. Lagi ngeri. PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTX senilai 12.500.000. Syarat FOB shipping point 2/10, N per 30 dengan biaya transportasi sebesar 120.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 750. Nah, beban angkut tidak ditulis karena syaratnya itu FOB shipping point. Jadi yang ditulis itu hanyalah transaksi penjualannya saja. Jadi yang kita tulisnya piutang di debit. Kalau di metode perpetual tanggal 8 Juli ini kita tulis piutang di debit, penjualan di kredit dengan nominalnya 12.500.000. Nah, tapi di sini di perpetual ada akun tambahan seperti harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Dengan nominalnya itu 750.000. 7.500.000. Terus di metode periodik itu hanya dicatat akunnya piutang sama penjualan 12.500.000. Nah, tanggal 10 Juli lagi. PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang PTC tanggal 1 Juli 2013. 10 Juli. Nih.
mendapat potongan 3% karena syaratnya di tanggal 1 yaitu 3/10. Nah, kita lihat ya. Tanggal 1 Juli. 3/10 dan N/45. Maka mendapatkan diskon karena sini 3 menjadi 3%. Jadi yang jurnal kita catat di sini ialah utang dagang 1 juta di debit. Ini metode perpetual ya. Metode perpetual, utang dagang di debit, kas di kredit, dan persediaan barang dagang di kredit. Utang dagangnya 1 juta karena dapat potongan diskon ya. Kas di kredit 9 juta 970.000. Terus persediaan barang dagangnya 30.000. Nah, di metode periodik ini ada sedikit berbeda. Utang dagang ada berapa akun? Satu akun yang beda. Utang dagang di debit dengan nominalnya 1 juta. Terus kas di kredit 970.000 sama kayak yang di perpetual. Namun di sini persediaan barangnya, akun persediaan barang kalau di periodik itu diganti dengan diskon pembelian. Nominalnya juga sama yang di perpetual 30.000. Letaknya di kredit. Nah, sekarang kita bahas yang tanggal 15. 15 Juli 2013. PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli senilai 1.330.000 untuk harga pokok penjualan sebesar 600.000. Oke. Berarti di sini retur penjualan ya. Jadi akunnya itu retur penjualan terletak di debit, piutang dagang terletak di kredit. Nah, nominalnya itu 1.330.000. Terus di perpetual ini ada akun tambahannya lagi. Kalau piutang, persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan nominalnya itu 600.000. Nah, sedangkan di periodik hanya dicatat akunnya itu retur penjualan dan piutang dagang. Nominalnya 1.330.000. Retur penjualan diletakkan di debit, sedangkan piutang dagang diletakkan di kredit. Nah, tanggal 22 Juli 2013. PTA menerima pembayaran dari PTX untuk penjualan tanggal 8 Juli. Oke, tanggal 22 berarti ini piutang ya, orang yang bayar utang ke kita. Jadi orang yang bayar itu seperti kalau di kalau di soal mana tadi kita jawab ya? Apa kita? Ah ya, tanggal 22. Tanggal 22. Jadi itu tuh kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Jadi kas di debit, piutang dagang di kredit dengan nominalnya 11.170.000. Nah, di metode periode juga sama seperti di metode perpetual, akunnya juga sama juga, letaknya juga sama, kas di kredit, kas di debit, piutang dagang di kredit. Nah, nominalnya juga sama 11.170.000. Terus tanggal 23 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta. Syarat FOB destination 3/10 N/30 dengan biaya transportasi sebesar 100.000, harga pokok yang dijual sebesar 500.000. Oke, 23 Juli. Beban angkut penjualan dituliskan karena syaratnya FOB destination. Maka jurnal yang kita catat seperti ini. Piutang usaha terletak di debit. Kalau di metode perpetual ya.
piutang usaha di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang di kredit. Piutang usaha 9 juta, penjualan 9 juta juga. Harga pokok terletak di debit 5 juta, persediaan barang dagang terletak di kredit 5 juta. Nah, karena tadi FOB destination, jadi kita harus mencatat beban angkutnya. Beban angkut penjualan terletak di debit dan kasnya di kredit karena kasnya berkurang 100.000 nominalnya. Sedangkan di periodik itu kita hanya mencatat akunnya itu piutang usaha, penjualan, beban angkut penjualan dan kas. Tidak ada harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Piutang usaha terletak di debit, penjualan terletak di kredit dengan nominal 9 juta. Beban angkut penjualan di debit dan kas di kredit dengan nominalnya 100 juta. Nah, soal terakhir tanggal 30 Juli 2013. PTA menerima pelunasan utang dari PTC untuk penjualan tanggal 23 Juli 2013. Oke. Mendapatkan potongan 3% atas pembelian 23 Juli. Nah, karena memenuhi syarat 3/10 dan N/30. Aduh. Maka di jurnal kita catat sebagai gini. Kas terletak di debit, potongan pembelian terletak di debit, nah, piutang dagang terletak di kredit. Nominalnya kas 3.730.000 di debit, potongan pembelian 270.000 di debit, piutang dagang 9 juta di kredit. Nah, akun yang di metode periodik juga sama di perpetual. Kas di debit, potongan pembelian di debit, piutang dagang di kredit dengan nominal sama. Kas 8.730.000 di debit, potongan pembelian 270.000 di debit, piutang dagang terletak di kredit dengan nominal 9 juta. Oke. Tidak ada lagi. Dengan begitu berakhir sudahlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada keributan, kebisingan, salah penjelasan. Pokoknya apapun kekurangan saya dari menjelaskan soal ini mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Hashtag sama-sama belajar. Mungkin sekian dari saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Anjay. Stop.